Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lebih dari 28.000 badan usaha terdaftar dalam vaksinasi gotong royong. Sebagai perusahaan yang mengutamakan kesehatan karyawan, Media Group akan memulai vaksinasi gotong royong tahap pertama. Vaksinasi gotong royong untuk badan usaha fase pertama sudah dimulai sejak 18 Mei 2021. Setelah melakukan survei pada badan usaha, vaksin gotong royong dibanderol seharga Rp500.000 per dosis. Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roslani, mengungkapkan sebanyak hampir 7.000 UMKM mendaftarkan badan usahanya untuk vaksin gotong royong. Namun sejumlah usaha mikro dengan jumlah pegawai kurang dari 30 orang mengaku keberatan dengan biaya vaksin gotong royong. Untuk itu, Kadin akan memberikan vaksin gratis untuk UMKM yang terbukti tidak mampu membayar. UMKM-nya itu hampir 7.000 dari total 23.000. Ada hampir 7.000 UMKM yang pegawainya itu hanya 3 orang, 5 orang, 10 orang, seperti itu. Nah, memang mereka sanggup untuk bayar dan mereka sih memang di harga 500.000. Nah, memang kita juga sempat bicara dengan pemerintah dan ya memang ada kalau UMKM ini kan memang banyak, jadi yang UMKM yang mampu bayar mungkin tetap membayar. Nah, kita mau memberikan ke UMKM yang tidak mampu membayar. Nah, itu UMKM yang kita berikan secara gratis. Sebagai perusahaan yang mengutamakan kesehatan karyawan, Media Group akan memulai vaksinasi gotong royong tahap pertama. Untuk vaksinasi fase pertama, sebanyak 1.000 karyawan Media Group sudah terdaftar sebagai penerima vaksin. Selain menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan kerja, vaksinasi menjadi salah satu upaya Media Group untuk melindungi karyawan dari pandemi. Kegiatan vaksinasi gotong royong untuk karyawan Media Group ini akan kita laksanakan hari Senin tanggal 31 Mei dan lanjut di hari kedua yaitu tanggal 1 Juni. Dan kegiatan ini akan kita laksanakan juga di Kompleks Metro TV ya, karena memang paling banyak karyawannya ada di sini dan ini kita laksanakan selama 2 hari berturut-turut. Untuk saat ini baru 1.000 karyawan ya, karena memang kita juga masih antri dari Kimia Farma dan mudah-mudahan tahapan pertama ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan kami juga akan menunggu tahapan-tahapan berikutnya. Selain memberikan vaksin untuk perusahaan yang telah mendaftar, Kadin juga akan mendistribusikan vaksin secara gratis kepada UMKM di seluruh provinsi. Dengan vaksinasi gotong royong, diharapkan UMKM dapat kembali produktif dan ekonomi dapat kembali pulih. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan vaksin gotong royong sudah bergabung bersama kami Direktur Umum dan Human Capital PT Kimia Farma, Bapak Dharma Syahputra. Selamat siang, Pak Dharma. Selamat siang. Iya, bagaimana kabar, Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dharma, apa kesan Kimia Farma setelah mendampingi perusahaan-perusahaan yang ikut vaksinasi gotong royong, Pak? Ya, kita menyambut positif ya apa yang dilakukan oleh para pimpinan perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan bagi karyawannya. Beberapa waktu lalu kita mulai bersama Pak Jokowi meluncing di industri manufaktur dan hari ini kita akan melihat teman-teman di media juga akan mengikuti program ini. Jadi ini sangat positif dan tentu akan mempercepat upaya pemerintah untuk membangun herd immunity ya. Dan bagi usaha sendiri saya pikir ini akan memberikan impact yang positif karena meningkatkan produktivitas karyawan dan menghilangkan keraguan ya, Mas. Oke. Baik, Pak Dharma, adakah feedback, Pak, dari semua perusahaan yang sudah ikut vaksinasi gotong royong dengan Kimia Farma? Sejauh ini feedbacknya sangat positif, artinya mulai dari proses pendaftaran, kemudian beberapa yang sudah melakukan proses vaksinasi sejauh ini berjalan lancar.
Kami juga menurunkan tim yang cukup dengan standar-standar pelayanan yang sudah semakin kita terus tingkatkan dari proses yang sudah berjalan selama ini. Jadi sangat positif dan sejauh ini berjalan lancar. Oke, Pak Dharma, kemudian bagaimana Kimia Farma memastikan dalam dapat memberikan pelayanan vaksinasi kepada ribuan bahkan puluhan ribu pegawai dalam waktu yang bersamaan, Pak? Ya, sebenarnya secara jumlah ini sudah kita coba antisipasi dengan mempersiapkan tenaga-tenaga medis, para medis, kemudian tenaga supportnya termasuk di seluruh infrastrukturnya. Artinya kami siap untuk melakukan ini di infrastruktur layanan Kimia Farma sendiri di seluruh Indonesia maupun on the spot di lokasi dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan layanan kesehatan dari Kimia Farma. Kami sudah membangun juga jaringan support dari stakeholders yang terkait, baik itu lembaga kesehatan, universitas, dari tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini ada di luar untuk bekerja sama dengan kami, sehingga dan mereka sudah dilengkapi dengan sertifikasi untuk melakukan kegiatan ini. Sehingga kami yakin kami bisa siap untuk melaksanakan program ini. Oke. Pak Dharma, vaksinasi berarti tidak hanya soal vaksin namun juga pemberinya. Kemudian bagaimana Kimia Farma meyakinkan dalam profesionalitas eksekusinya mengingat ada peristiwa kita simak bersama di Kuala Namu. Tapi mohon dijawabnya usai jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Metro Siang. Pemirsa masih bergabung bersama kami Direktur Umum dan Human Capital PT Kimia Farma, Bapak Dharma Syaputra. Pak Dharma masih bergabung bersama kami? Iya, Mas Aldi, saya masih. Oke, Pak Dharma, tadi pertanyaan saya sebelum jeda, vaksinasi berarti memang tidak hanya soal vaksin namun juga pemberinya ya Pak ya. Bagaimana Kimia Farma meyakinkan dalam keprofesionalitasan eksekusinya mengingat ada peristiwa di Kuala Namu, Pak? Baik, Mas Arvin. Memang kita memahami betul bahwa peristiwa di Kuala Namu itu menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita, seluruh insan Kimia Farma. Kami sudah kami juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas apa yang terjadi, tetapi ini sudah kami lakukan perbaikan secara signifikan dan segera. Beberapa tindakan yang kita ambil untuk melakukan perbaikan, antara lain kita juga sudah melakukan penguatan di dalam sistem kita, dalam SOP, layanan, kemudian sistem digital kita, dan terutama adalah orangnya. Nah, dalam profesionalisme ini kami sudah menyiapkan tenaga-tenaga yang memang sudah dilengkapi dengan skill yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, kemudian standar dan etika pelayanan, dan tentu saja karakter yang dilandasi oleh core value akhlak kalau di BUMN ya Mas Marvin. Dan kami menyadari betul justru momen seperti inilah saatnya kami memberikan pembuktian kepada masyarakat, komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelajaran tersebut itu justru akan menjadi momentum untuk benar-benar pada program vaksin gotong royong ini kami membuktikan kepada masyarakat bahwa kami bisa melayaninya dengan profesional dan tentu sepenuh hati sebagai bentuk simpati kami kepada seluruh pelanggan kami yang mungkin terganggu dengan adanya kejadian yang kita alami beberapa waktu yang lalu. Jadi kami berharap seluruh pelanggan dapat memberikan kepercayaan kepada Kimia Farma untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, dan kami yakin bisa memberikan pelayanan terbaik dengan seluruh infrastruktur yang sudah kami perbaiki. Ya, Pak, kita akan lihat bersama bahwa Media Group dan beberapa perusahaan akan mengikuti vaksinasi gotong royong. Namun di satu sisi kita melihat awak media juga masih bertugas di lapangan dan aktivitas lainnya. Bagaimana sosialisasi Bapak terkait dengan risiko terpapar COVID-19 meski sudah divaksin, Pak? Ya, kita menyadari betul teman-teman di pekerja media tentu punya banyak kegiatan yang harus dilaksanakan untuk melayani masyarakat juga. Program vaksin ini akan membantu meningkatkan imunitas dan kepercayaan diri teman-teman untuk melaksanakan tugas masing-masing. Tapi tentu saja kami berharap teman-teman untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena di lingkungan kita teman-teman akan tetap bertemu dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, tetap jaga protokol kesehatan 3M-nya,
Dan harapan kita teman-teman juga dapat memberikan contoh dan sosialisasi nanti kepada masyarakat tentang bagaimana imunisasi dan protokol kesehatan ini bisa berjalan bersama-sama. Oke, Pak Dharma, jumlah yang harus mendapatkan vaksinasi ini sangat besar. Apakah Kimia Farma bisa menjamin dapat memenuhi semuanya dan bagaimana ketersediaan dari suplainya? Ya, pelaksanaan vaksinasi ini akan dilakukan tentunya secara bertahap. Saya kira teman-teman di bisnis, di korporasi juga akan melakukan program ini secara bertahap, baik sesuai kemampuan dan sesuai dengan alokasi yang diberikan. Nah, kami siap untuk terus melayani pelaksanaan program ini. Kami sudah mempersiapkan infrastrukturnya, baik untuk di jaringan yang kami miliki maupun nanti on the spot di titik-titik layanan yang disediakan oleh korporasi masing-masing. Kami sudah mempersiapkan lebih dari 800-an tenaga medis untuk melaksanakan program ini. Berikut juga jaringan kerjasama kami dengan semua sistem pendukungnya. Kemudian program ini juga didukung oleh digitalisasi, sehingga harapan kita akan terlayani secara lebih baik lagi. Intinya kami siap untuk melaksanakan program ini, tapi tentu ini semua akan dilakukan secara bertahap. Baik, Pak Dharma, bagaimana bentuk jaminan yang bisa Kimia Farma berikan terkait dengan penerima vaksin dan publik secara umum, Pak? Kami menjamin bahwa sistem layanan kami sudah kita verifikasi dengan standar-standar yang memang harus dimiliki, dan ini semua diatur oleh regulasi. Kemudian petugas-petugas kami juga sudah dilengkapi dengan pelatihan, sertifikasi yang dibutuhkan untuk melakukan pelaksanaan program ini. Kemudian sistem digitalisasi kami akan mempercepat proses dan memastikan kepastian dari setiap tahapannya. Dan di luar itu juga kami juga dibantu oleh para stakeholder kesehatan untuk melakukan cross-check terhadap seluruh layanan yang kami lakukan. Harapan kami dengan verifikasi seperti ini, kami dapat menjamin sepenuhnya bahwa program vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang diharapkan, baik itu standar layanan kesehatannya sendiri maupun SOP-nya serta regulasi yang mengaturnya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Dan kami yakin dapat melakukan itu. Baik, Pak Dharma, terakhir selain mendukung vaksinasi melalui gotong royong, Pak, apa lagi yang langkah yang dilakukan oleh Kimia Farma untuk kesehatan di Indonesia? Ya, sepanjang program pandemi ini, kami akan mensupport pemerintah untuk mendukung penanganan terkait dengan pandemi, untuk mendukung kesehatan masyarakat secara umum. Tidak hanya di aspek vaksinasi, tetapi juga penyediaan obat-obat yang terkait dengan penanganan COVID-19. Kemudian di jaringan retail kami juga menyediakan vitamin-vitamin untuk masyarakat, kemudian edukasi, dan program-program corporate social responsibility yang kami sampaikan kepada seluruh masyarakat untuk memastikan masyarakat juga mendapatkan akses kesehatan yang cukup bagi masyarakat. Contohnya, kami punya jaringan klinik apung yang mengakses pulau-pulau terpencil di Lombok Barat, kemudian di Kepulauan Seribu. Kemudian kami juga punya program edukasi kepada para bidan gitu, dan tenaga-tenaga medis. Nah, harapan kami program corporate social responsibility ini juga dapat menginspirasi dan memberikan semangat kepada para tenaga kesehatan kita dan kepada seluruh masyarakat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Umum dan Human Capital PT Kimia Farma, Bapak Dharma Syahputra. Selamat siang, Bapak.